Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fian Murni Nurul, jurusan Sistem Informasi. Baik, saya akan menjelaskan materi sesi yang ketiga yang berjudul tentang bentuk-bentuk badan usaha. Di sini juga ada beberapa bentuk-bentuk badan usaha memiliki perbedaan karakteristik. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Yang kedua yaitu besarnya resiko pemikihan. Yang ketiga yaitu batas-batas pertanggungjawaban hutang-hutang perusahaan. Yang keempat yaitu cara pembagian keuntungan. Nah, di sini juga ada beberapa bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama yaitu bentuk perusahaan perorangan, perseorangan komoditer, perseorangan terbatas, badan usaha memiliki negara, yang terakhir koperasi. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Contohnya Toko Leo, Bakso Bakar Tobulan, dan Dialog Sonda. Kelebihan dan kelemahan perusahaan yaitu yang pertama, mudah dibentuk dan dibubarkan. Yang kedua yaitu bekerja dan sederhana. Yang ketiga, pengelolaannya sederhana. Yang keempat yaitu tidak perlu kebijakan dan pembagian laba. Kelemahannya tanggung jawab tidak terbatas, kemampuan manajemen terbatas, sumber dana terbatas pada pemilik, risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Perseorangan komoditer atau CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sekutu dalam perseorangan komoditer dibagi menjadi dua, yaitu sekutu komplementer dan kedua sekutu komoditer. Sekutu komplementer adalah orang-orang yang bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya. Sekutu komoditer atau CF adalah sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Kelebihan dan kelemahan perusahaan. Yang pertama yaitu modal yang diperlukan relatif lebih banyak. Yang kedua, mampu untuk memperoleh kredit lebih besar. Yang ketiga yaitu manajemen dapat didefinisikan. Yang keempat yaitu kesepakatan untuk berkembang relatif lebih besar. Yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas atau bagi sekutu komplementer. Yang kedua yaitu kelangsungan kehidupan relatif kurang terjamin. Yang ketiga yaitu relatif sulit untuk menarik kembali insentif. Perseorangan terbatas atau PT adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri
maupun para pemilik. Sifat PT yang pertama yaitu PT terbuka atau menjual saham di Bursa Efek di Indonesia. Yang kedua yaitu PT tertutup atau saham dijual di kalangan sendiri atau keluarga, kerabat, atau teman. Di sini juga ada pengertian badan usaha milik negara, yaitu suatu perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha maupun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Pengertian koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai penggerakkan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di sini juga ada beberapa prinsip kooperasi. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga yaitu di sini juga ada ciri tersendiri koperasi dibandingkan bentuk usaha yang lain. Yang pertama yaitu lebih mementingkan keanggotaan. Yang kedua yaitu anggota bebas keluar masuk. Yang ketiga yaitu merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kepentingan anggota. Yang terakhir yaitu kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota. Di sini juga ada beberapa pengelompokan koperasi, yaitu 1. Koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Lembaga dibagi menjadi 2, yaitu bank. Yang pertama bank, yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank. Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan bank dalam negeri memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk menyediakan dan mengelola uang yang antara lain meliputi administrasi keuangan, perdagangan, perkreditan, kiriman uang, dan pengawasan luar negeri, jabatan dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, pariwisata, dan transfer uang. Di sini juga ada pengertian lembaga keuangan bukan bank, yaitu merupakan badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah 1-5 tahun dan jangka panjang. Di sini juga ada beberapa jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua yaitu lembaga pembiayaan konsumsi. Yang ketiga yaitu kartu kredit, yaitu di lembaga saham. Di sini juga ada
pengambungan perusahaan dibagi dua yaitu pertama pengambungan vertikal integral, yang kedua pengambungan horizontal dan paralelisasi. Pengambungan vertikal integral adalah bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda. Penggabungan horizontal paralelisasi yaitu bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkat yang sama. Penggabungan ini bisa jadi untuk aliasasi strategi atau untuk menegak persaingan. Di sini juga ada beberapa istilah-istilah lain dalam penggabungan perusahaan, yaitu yang pertama holding company, yang kedua cartel, yang ketiga itu joint venture, yang keempat yaitu trade association, yang kelima asosiasi. Pengertian holding company yaitu perusahaan yang berbentuk operation yang menguasai berbagai besar saham dari perusahaan lain. Dalam hal ini status perusahaan lain akan menjadi anak perusahaan dan kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh perusahaan individu. Nah, di sini juga ada pengertian karakter. Karakter merupakan bentuk kerjasama perusahaan yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Bentuk karakter contohnya karakter harga, karakter produksi, karakter daerah. Joint venture adalah merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Trade association merupakan persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota. Di sini juga ada pengertian akuisisi, merupakan pengambilalihan sebagai saham perusahaan oleh perusahaan lain, dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding, sedangkan perusahaan yang diambil holding alih menjadi anak perusahaan. Baik, terima kasih.